Selamat malam, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Kita bersama kembali dalam Night Call GPIB di hari ini. Perkenalkan, saya Pendeta Cindy Kuartia Minakoan. Saya adalah Pelum Organik, Pendeta Pelayanan Umum Organik dari GPIB yang diutus menjadi tenaga dosen di Fakultas Teologi Universitas Kristen Satyawacana di Salatiga, Jawa Tengah. Nah, bersama-sama malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kita mohon agar hikmat pertolongan Roh Kudus menyertai Ibu Bapak Saudara dan saya. Mari kita bersahati. Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia yang kembali Tuhan selenggarakan dalam kehidupan masing-masing kami. Kami sudah beraktivitas dari kami membuka mata sampai saat ini. Terima kasih karena ada kekuatan, ada keselamatan, ada tuntunan hikmat yang sudah Tuhan sertakan kepada kami. Sehingga apapun yang telah kami kerjakan, itu boleh kami selesaikan. Kami akan menutup hari ini, namun sebelumnya kami ingin mengambil waktu yang terbaik, menenangkan diri kami, supaya kami kembali menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui permenungan akan kebenaran firman-Mu. Karuniakan kami pertolongan dalam kuasa hikmat Roh Kudus, supaya apa yang akan kami baca, kami renungkan, ini betul-betul mengakar di dalam dasar hati kami, sehingga akan berbuah dalam segala perjuangan kami menata kelola hidup dan tanggung jawab kami. Terima kasih, inilah kesediaan kami. Di dalam firman-Mu, kami menyambut didikan-Mu. Amin. Sesuai dengan bacaan dari Sabda Bina Umat malam hari ini, Kamis 16 Maret, maka bagian bacaan teks kita dari Kitab Maleakhi 3, Kitab Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk sekalian kita. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, bagian bacaan kita merefleksikan bahwa berbagi itu penting. Berbagi itu penting, bahkan merupakan suatu tindakan yang menyenangkan hati Allah. Berbagi dalam ketulusan dan kesungguhan menandakan adanya hati yang peduli, hati yang sanggup, yang bersedia, yang mau untuk berempati dengan situasi kondisi hidup orang lain di luar diri kita. Kenapa tadi di awal saya sempat mengatakan bahwa tindakan berbagi dalam ketulusan ini adalah juga suatu aksi yang menyenangkan hati Allah? Jawabannya karena apa yang dilakukan, tindakan berbagi dalam ketulusan ini sebenarnya mengekspresikan hati Allah itu sendiri. Ya, Allah kita adalah Allah yang selalu memberi
cinta kasih-Nya. Allah kita adalah Allah yang senantiasa peduli dengan kehidupan ibu bapak saudara dan saya, makhluk ciptaannya. Sehingga sampai di sini kita bisa kembali menghitung berapa banyak telah kita terima dari Allah pencipta kita. Bukankah dalam keseharian, ketika tadi pagi kita membuka mata beraktivitas sampai di saat ini dan akan beranjak untuk beristirahat, ada banyak rentetan wujud berkat, buah cinta kasih, tanda kepedulian Allah kepada ibu bapak saudara dan saya. Sampai di sini menjadi jelas bahwa dengan berbagi secara tulus, sungguh-sungguh, dalam hati yang dibalut oleh kepedulian dan empati terhadap sesama, aksi ini yang sebenarnya membawa kita dalam persekutuan yang erat dengan Allah kita. Ibu bapak saudara yang terkasih, membawa persembahan persepuluhan dalam rumah perbendaharaan agar tetap ada makanan, sebagai bagian cuplikan ayat yang telah tadi kita baca bersama. Pernyataan ayat ini mau menegaskan bahwa inilah bagian kehendak Allah bagi masing-masing kita. Melalui pernyataan bawalah persembahan persepuluhan dalam rumah perbendaharaan Allah agar ada makanan, kita mau diajak, kita mau disadarkan bahwa ibu bapak, saudara dan saya terlibat dalam kerja penata layanan kehidupan yang telah Allah karyakan ini. Melalui aksi membawa persembahan yang tidak lain adalah kesediaan untuk berbagi apa yang telah lebih dulu kita terima dari Allah dalam ketulusan, kesungguhan, maka tindakan ini adalah tindakan yang memposisikan kita ikut serta merawat kehidupan bersama yang Allah selenggarakan. Nah, untuk itu memberi persembahan yang terbaik dari yang telah kita terima, ini adalah juga satu penegasan, komitmen masing-masing kita bahwa kita betul-betul mau melatih diri untuk turut memperlengkapi kebutuhan hidup orang lain dari bagian berkat yang sudah Allah limpahkan untuk kita masing-masing. Sehingga sampai di sini kita melatih diri kita untuk tidak menghidupi karakter yang egoistik ataupun yang serakah, tetapi karakter hati serupa hati Allah yang telah kita lihat dalam pribadi Yesus Kristus. Hati yang selalu tergerak dengan kepedulian yang sangat besar, hati yang selalu terisi dengan empati terhadap keberadaan hidup sesama. Ibu bapak saudara, untuk itu mari mempererat persekutuan kita dengan Allah melalui tindakan berbagi dalam balutan hati yang penuh kepedulian dan ketulusan dengan siapa saja yang berkenan Allah perjumpakan dengan kita. Dunia, tempat di mana kita hidup, memerlukan tindakan-tindakan berbagi yang tulus semacam ini demi mengusahakan terpenuhinya, tercapainya kesejahteraan, kebaikan, dan keadilan bagi banyak orang, bukan bagi segelintir manusia. Untuk itu, tidak perlu takut, jangan khawatir. Kalau kita berbagi dalam ketulusan dengan tuntunan hikmat Allah, kita tidak akan menjadi berkekurangan. Kita tidak akan serta-merta jatuh miskin. Kenapa? Dalam ayat 11 tersurat bahwa Allah sendiri memberi jaminan
Kalau kita membawa persembahan dalam hati yang berlimpah syukur kepada Allah, dalam hati yang penuh dengan ketulusan, kesungguhan, dan kepedulian terhadap semua yang ada di sekitaran kita, Allah menjaminkan kita tidak akan ditelantarkan olehnya. Bahkan Ia menjaminkan, Ia mempercukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ia memberi jaminan akan memberi berkat bagi setiap kerja pelayanan yang kita selenggarakan demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi, jangan ragu. Mari meneguhkan komitmen untuk terus memberi diri, berbagi. Karena dengan berbagi, kita merawat persekutuan yang intim dengan Allah kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk permenungan atas dasar kebenaran firman yang telah bersama boleh kami simak dalam hikmat kuasa Roh-Mu yang kudus. Mampukan kami untuk meneguhkan komitmen kami, agar kami tetap setia merawat hati sebagaimana hati yang Engkau miliki, supaya kehidupan kami betul-betul memancarkan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Allah, kalau sesaat lagi kami akan beristirahat, menutup seluruh rangkaian kerja, pelayanan, karya hidup kami, maka kami memohon dengan segala kerendahan hati dan hormat, karuniakan kami istirahat malam yang tenang, sehingga bagian-bagian dari tubuh kami boleh bekerja secara optimal, memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga manakala Engkau mengizinkan kami bangun kembali esok hari, kami ada dalam satu kondisi yang baik, yang sehat, yang prima, yang penuh dengan semangat untuk memulai kerja pelayanan kami masing-masing dimanapun Tuhan menghadirkan kami secara nyata. Terima kasih untuk segala pemeliharaan yang telah kami terima sampai dengan saat ini. Dipermuliakanlah Engkau Allah, pemelihara dan pencipta kehidupan kami masing-masing, saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Allah memberkati.